Timnas Indonesia akan melakoni laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dengan kepercayaan diri penuh. Situasi ini datang lantaran skuad Garuda menuai hasil positif ketika melakoni lawatan tandang ke King Abdullah Sport City Jeddah yang merupakan markas Arab Saudi. Datang dengan status kuda hitam di kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Merah Putih yang berusaha tampil tanpa beban justru berhasil mencuri gol terlebih dahulu melalui sepakan keras Ragnar Oratmangun. Akan tetapi keunggulan skuad Garuda tak bertahan lama karena Green Falcons menyamakan kedudukan melalui Musaffas Al-Juwair jelang turun minum. Arab Saudi sebetulnya mendapat hadiah penalti yang dieksekusi Salim Al-Dawsari, namun tendangannya sukses dimentahkan kiper Marten Pas. Bukan cuma itu, kekompakan antara lini bertahan dan serangan timnas Indonesia juga cukup baik sehingga merepotkan skuad Arab Saudi. Hingga akhir laga skor imbang tetap tidak berubah dan hasil ini membuat Arab Saudi dan timnas Indonesia berbagi poin dalam laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi membuat takjub banyak penggemar sepak bola, tidak hanya dari tanah air tapi juga luar negeri. Salah satu yang terkesan dengan agresivitas timnas Indonesia ialah rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr yang juga tampil untuk Arab Saudi, Sultan Al Ghanam. Baik sayap Arab Saudi itu bahkan sampai kehabisan kata-kata soal tak percaya jika negaranya hampir saja disingkirkan oleh tim kuda hitam timnas Indonesia. Sultan Al Ghanam mengatakan kalau sebenarnya para pemain Arab Saudi tidak bermain buruk ketika dihadang oleh tim tamu skuad Garuda. Akan tetapi ia berbicara jujur kalau tim Merah Putih yang dihadapi kemarin telah mengalami perkembangan yang begitu cepat sehingga merepotkan skuadnya. Kondisi itulah yang membuat rekan setim Cristiano Ronaldo tersebut memberi peringatan kepada Australia tentang seberapa bahayanya timnas Indonesia. Menurutnya, Australia sebaiknya menyiapkan strategi khusus demi meredam agresivitas timnas Garuda yang akan tampil di depan ribuan pendukungnya. Meski demikian, Kapten Australia Matthew Ryan meminta timnya tak gentar dalam melakoni laga kontra timnas Indonesia. Tak hanya itu, dirinya mengajak rekan-rekannya untuk tidak memperdulikan adanya ribuan supporter tuan rumah yang bakal hadir. Namun, walaupun bertekad meraih kemenangan usai tumbang di laga perdana, pemain berposisi sebagai kiper itu memilih untuk tetap menghormati tim tuan rumah. Pernyataan Kapten Australia itu bukan tanpa alasan, sebab seperti yang kita tahu, saat ini level timnas Indonesia memang tak boleh diragukan lagi. Tim yang tak disangka-sangka mampu membuat kejutan yang tak terduga. Bahkan, publik negara tetangga Vietnam antusias menantikan hasil timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Lewat salah satu media lokalnya, Vietnam menyebut bahwa skuad Garuda saat ini telah berhasil membuat seluruh sepak bola Asia ketakutan. Sepak bola Indonesia membuat seluruh Asia ketakutan. Indonesia telah menunjukkan potensi yang luar biasa. Mereka benar-benar bisa menjadi ancaman bagi tim-tim papan atas Asia. Pantas diakui bahwa peningkatan performa timnas Indonesia karena diperkuat banyak pemain keturunan alias diaspora. Namun, media Vietnam menyampaikan agar tidak meremehkan potensi skuad Garuda karena hal tersebut. Sebab menurut mereka, kekuatan utama dari tim Merah Putih bukan hanya pemain keturunan, melainkan perpaduan antar pemain, pelatih, ofisial, dan federasi yang terus mendukung tim menjadi pondasi perkembangan skuad Garuda. Pelatih Sintayong juga mengungkapkan ada satu keunggulan dari timnas Indonesia yang tak dimiliki oleh negaranya Korea Selatan. Menurut Sintayong, keunggulan timnas Indonesia dibandingkan Korea Selatan adalah soal dokter tim ketika pemusatan latihan. Pada saat timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan, Coach Shin menyebut dokter tim akan ada dari awal hingga akhir. Ia mengungkap bahwa seorang dokter tim bisa bersama Marcelo Ferdinand dan kawan-kawan hingga 2 bulan lamanya. Sementara di Korea Selatan, dokter hanya datang setiap pertandingan saja. Selain dokter, Sintayong mengatakan timnas Indonesia juga dilengkapi dengan 2 orang fisioterapis dan juga pelatih fisik. Hal ini membuat skuad Garuda punya tim yang solid karena segala kebutuhan pemain sangat terpenuhi. Memadainya fasilitas ini tentunya tak terlepas dari peran federasi yang cukup solid.
Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini mengungkapkan fakta mengejutkan soal biaya yang dibutuhkan untuk mengelola Timnas Indonesia. Angka yang disebutnya cukup fantastis, yaitu sekitar 800 miliar rupiah per tahun, di mana selain Timnas Indonesia Senior, Timnas U23, Timnas U20, U17, dan juga Timnas Putri membutuhkan dana yang tidak sedikit. Setiap turnamen yang diikuti baik itu di tingkat Asia maupun dunia membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun saat ini PSSI masih belum memiliki dana sebesar itu. Erick berharap kedepannya akan semakin banyak perusahaan yang mau menjadi sponsor Timnas Indonesia agar target dana tersebut bisa tercapai.